Ya, kembali jumpa di channel ini dan kali ini kita akan membahas atau menyaksikan bersama Ustadz Pendeta yang berdiskusi dengan umat Kristiani membahas tentang agama. Dan Ustadz ini menyampaikan bahwa Bible itu fiktif. Dan seperti apa pernyataannya dan diskusi ini bersama dengan umat Kristen? Mari kita simak bersama sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini. Silakan. Dia berdoa semalam suntuk, penuh ketakutan, bahkan keringat yang berdatuan bagaikan tetesan darah. Datanglah malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Pertanyaannya, kalau Anda mengatakan dia sudah tahu dia mau mati, buat apa dia lakukan semua ini? Untuk apa? Untuk mau kasih tebal bibel? Atau untuk apa? Silakan tanggapi itu. Ya di situ dia tidak ada dicatat dia untuk apa dilakukan kan. Tapi yang pasti Dari isi karena dia doanya, sudah tahu. Dari isi doanya Anda baca. Dari Ya isi dia berdoa doanya. begini, ya Bapak, kalau bisa cawan yang ada padaku, berarti cawan yang harus diminumnya dia harus menderita sesuai dengan pemberitaannya. Cawan ini adalah penyaliban. Cawan di situ kan penyaliban. Iya. Nah, dia kan harus alami itu karena dia sendiri udah tahu bahwa aku harus disalib. Nah, karena dia tahu, dia berdoa. Kan, Bang? Bagaimana tidak ada? Gini, Pak Pendeta. Begini. Yesus mengatakan begini. Ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Ya. Dari bahasa-bahasa ini, Yesus pengen penyaliban itu terjadi kepada dia atau tidak? Ya secara dia ini nggak mau lah dia. Tidak mau. Yesus tidak mau. Ingat enggak? Ketika dia membangkit Lazarus, dia selalu mengatakan kepada bapaknya apa? Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes 8:29, Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Masa Bapak tidak mau mengabulkan doa anaknya? Inilah Nah, anakku yang itu aku kan kasih logika kita, kepadanya, Bang. aku berkenan dan dengarkanlah dia. Kenapa? Itu kan logika kita yang berkata masa seorang Oke. bapak tidak mau. Nyatanya memang dia diperintahkan untuk mati gitu loh. Oke, baik. Baik. Ketika berbicara penyaliban berarti ada nubuatan, ada penggenapan. Betul? Ya ada. Oke. Bagaimana tanggapan Anda di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26? Coba. Itu nubuatan untuk siapa? Ulangan Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. baca ini aja LA aja. Ulangan 27 Nomor 25 sampai 26. nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Baca terus. Terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat. Ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nubuatan untuk siapa itu? Terkutuklah yang menepati perkataan, terkutuklah yang tidak. Ini nggak ada tertera untuk nubuatan ini kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa Ya. yang menerima suap dan siapa yang tidak Yudas. bersalah? Yudas menerima suap. Berarti menurut nubuatan di perjanjian lama yang seharusnya terkutuk siapa? Judas. Yudas. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib? Siapa? Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk?
Nggak ada dituliskan siapa yang mengutuk. Masa Pak Pendeta tidak baca? Yakin? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Yang terkutuk di kayu salib itu siapa yang mengutuk sehingga orang yang tertempel di kayu salib itu harus terkutuk? Siapa yang mengutuk? Oke, saya Siapa yang tunjukkan. mengutuk, Bang? Oke, baik. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Karena itu nubuatan Ulangan. penggenapannya di Galatia. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Kita lihat siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Sehingga nubuat penggenapannya di Galatia 3:13. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Yahweh. Sebab seseorang yang tergantung Janganlah. dikutuk oleh siapa? Sebab seorang yang terkutuk oleh Elohim. Ya. Apakah Bapak kutuk anak? Karena itu penggenapannya ada di Galatia 3:13. Kalau tidak percaya silakan cari sendiri. Tidak mungkin Bapak kutuk anak. Coba. Mana Galatia berapa? Galatia 3:13. Nubuatan di Galatia, penggenapannya di Galatia 3:13. Makanya kami orang Islam itu tidak Galatia pernah 3. Kami orang Islam itu tidak pernah menolak penyaliban, karena penyaliban itu hukum kutuk pada zaman dahulu, tetapi kami tolak Al-Quran menolak itu. Oknum yang disalibkan itu bukanlah Yesus Kristus atau Isa putra Maryam, tetapi penyaliban itu ada karena itu hukum kutuk pada zaman dulu. Tetapi Al-Quran yang menolak itu orang yang terkutuk, oknum yang terkutuk itu bukanlah Isa alaihissalatu salam. Gitu. Coba baca Galatia 3:13. Anda buka di Google, Anda carikan nubuatan Galatia 3:13 di mana? Pasti lari ke Ulangan 21 nomor 22 23. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada salib. Iya, salahnya di mana Bang ayat ini? Siapa yang mengutuk orang itu yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Loh, apakah dengan ayat ini analogi Abang berkata berarti Yahweh yang membuat nubuatan di perjanjian lama itu salah? Seperti yang di Yesaya bahwa gini, Yesaya 53 bahwa orang itu harus, ini tentang Mesias ya, orang itu harus ditikam. Apakah itu salah? Bang, apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Karena Elohim mengutuk orang yang tergantung pada tiang. Yesus tergantung di mana, Bang? Ya, di tiang. Apakah Elohim mengutuk dia? Apakah Elohim mengutuk dia? Karena orang yang tergantung di tiang dikutuk oleh Elohim. Oleh Elohim, kan ada datanya itu di Ulangan 21 nomor 22 23. Masa Bapak kutuk anak? Bukankah Bapak mengatakan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ulangan 21 Nomor 22 23 yang Anda baca tadi. Iya, tetapi kan memang gini Bang, justru karena
tidak ada salahnya Yosua, dia dijadikan seperti terkutuk. Untuk apa? Tidak boleh. Untuk Berarti Ulangan 27 itu salah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dari 12 murid Yesus yang menerima suap adalah Yudas. Orang yang tidak bersalah adalah Yesus. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mati, berarti hapuslah hukum Taurat yang diturunkan oleh Bapa. Jangan membunuh. Bapa menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi kenapa Allah Bapa berkehendak untuk anaknya dibunuh? Coba. Penyaliban kehendak siapa? Penyaliban kehendak siapa? Kehendak siapa? Nah, ini nanti lari lagi nih ke pernyataan dan yang lain kan? Karena saya tahu nanti Anda mentok di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahaya. Kehendak siapa? Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Hati-hati. Yohanes 8:44. Begini Pak, kita belajar. Coba mari sama-sama coba sama-sama Anda jelaskan sama saya di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Kita lihat aturan-aturan Elohim di situ yang Yesus sampaikan kepada orang kaya itu. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Tentang apa yang baik hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Apa perintah Elohim? Orang kaya itu bertanya. Lanjut. Ya, ke-10 hukum itu kan? Ya, lanjut. Orang kaya itu bertanya. Apa? Terus Yesus jabarkan. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesua, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?" Kata Yesua kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, jangan membunuh. Perintah siapa jangan membunuh? Perintah Elohim. Penyaliban kehendak siapa? Tetapi yang membunuh kan karena kesepakatan Taurat kan? Iya, kehendak siapa? Tidak ada ditulis di situ kehendak siapa. Astaga. Anda sudah baca di Amsal kemarin kan? Orang fasik pengganti orang yang benar dan orang jujur pengganti orang pengkhianat. Ketika Yesus begini Pak Pendeta. Ketika Yesus di kayu salib, oknum Yesus di kayu salib itu dia katakan Eli Eli lama sabaktani. Apa artinya itu? Kenapa kau tinggalkan aku? Baca Yohanes 8:29. Artinya dulu di kayu salib itu apa? Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa itu? Kenapa kau tinggalkan aku gitu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Eli Eli lama sabaktani. Coba baca Yohanes 8:29. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan Dia yang mengutus aku, Dia tidak membiarkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan apa yang berkenan oleh. Terus berarti siapa? Dengan begini, tidak. Siapa yang mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus mengatakan, Bapakku tidak akan meninggalkan aku sendirian. Coba dipikirkan itu, jangan Anda tabrak bibir Anda loh. Coba silakan. Coba.
Iya memang. Berpikir. Jadi apa hubungannya dengan itu? Maksud abang karena di pernyataan ini, karena pernyataan Yohanes 8 ayat 29 ini, berarti kemungkinan bohonglah pernyataan di kayu salib yang berkata Eli Eli lama Bukan bohong. sabaktani. Berarti siapa oknum yang di kayu salib itu? Siapa? Sehingga Eli Eli Dia, lama Yesua. sabaktani. Kalau Yesua yang di kayu salib itu, Yesua mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Berarti dia Oke, berbohong. kalau gitu bang, kalau gitu siapa yang di kayu salib? Ya, Ulangan 21, 22, Ulangan 27 nomor 25. Siapa itu, coba dibaca? Ulangan Ulangan 27 nomor 25. Saya kasih 2 ayat ya. Bentar, bang. Terkutuklah orang yang menerima suap. Itu yang tadi. Ya. Itu yang satu, sama Amsal 21 nomor 18. Tip-tip layar teman-teman, Amsal. Love Orange. Amsal 21 nomor 18. nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Mudah tidak? Terus apa hubungannya dengan itu, bang? Oke, saya Maksud tanya abang sama ini- kamu. Iya, sabar, tahan. Mudah tidak bagi Elohim mengganti Yesus adalah Yudas, Yudas adalah Yesus? Bisa tidak? Ya kalau soal bisanya bisa. Bisa. Orang Apa aja fasik bisa pengganti orang fasik pengganti orang. Tapi itu bukan untuk penyalipan. Amsal itu bukan untuk penyalipan, bang. Ini, bang. Kalau misalnya itu Yudas, satu, apa buktinya bahwa itu Yudas? Yang kedua, masa seorang Yudas berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah pernyataan yang keluar, yang bisa keluar dari seorang Mesias. Oke. Sudah dianiaya, sudah dibunuh, dia berkata lagi, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Baca Markus 14 50 sampai 52. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman, kasih kencang love orange, dan izin sedikit Pak Pendeta. Teman-teman, di bio saya ini di profil saya itu, klik profil saya. Lihat di bio saya itu ada YouTube saya teman-teman. Dibantu di subscribe dulu ya teman-temannya. Minta tolong dibantu di subscribe dulu ya teman-temannya. Ya, itu YouTube original saya teman-teman. Dibantu dulu kerjasamanya ya. Terima kasih sebelumnya ya. Ini 8,8 ini dibantu di subscribe dulu. Soalnya video-video itu nanti diposting di situ ya teman-temannya. Oke. Dan ada yang kalau kalian ketemu di video di YouTube itu ada PST loading apa semua, di subscribe semua teman-temannya, biar dakwah kita itu tersebar sampai ke seluruh alam ya, dengan niat karena hanya mencari ridha Allah. Semoga Pak Pendeta asyhadu. Silakan dibantu dulu ya, subscribe ya teman-temannya. Ada linknya di bio saya ini YouTube. Nama YouTube-nya itu Bang Loading original, bukan original text. Coba baca. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lanjut, Pak Pendeta. Markus 14 ayat 50. Sampai 52. Baca. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, Siapa kenapa seorang dengan muda ayat yang- itu? Siapa seorang muda yang melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang? Tidak dijelaskan di sini siapa. Siapa di Bibel siapa yang memakai kain lenan? Yang memakai kain lenan itu orang yang melayani, seperti anaknya Harun, imam-imam, semua memakai kain lenan, bang.
pada saat bertugas mereka harus memakai kain lenan. Ada seorang muda memakai sehelai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia lari dengan telanjang, melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu? Oh, nggak dijelaskan di sini siapa ini. Tapi kalau misalnya aku disuruh menafsir lah, aku percaya ini Markus, dia sedang menceritakan dirinya. Tetapi nggak ada data untuk hal itu kan. 50, coba baca 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid, semua berarti masih ada sisa atau tidak? Nggak ada, karena yang menulis sudah. ini kan dia. Oke, kalau begitu kita lihat siapa yang memakai sehelai kain lenan itu yang lari dengan telanjang. Semoga Pak Pendeta tidak menolak lagi. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Tapi baca juga nomor 12, Bang. Hah? Silakan. Nomor 12 lihat, Bang. Nomor 12 dikatakan, sesudah ia, gini Bang, nomor 12, Bang. Baca dulu nomor 12, Bang. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ini siapa, Bang? Ini kan Yesua. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat sekarang? Artinya, setelah selesai ritual itu, dia kembali memakai lenan itu, Bang. Memakai pakaiannya, Bang, dan dia melepaskan lenan itu. Di mana lepaskan lenan? Lihat, kita baca ya dari nomor 4 ya, Bang. Lihat, lalu bangunlah Yesua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Artinya, lenan tadi terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Adon, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesua kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesua, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Adon, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesua kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua bersih. Dan sesudah ia membasuh kaki mereka, ia kembali mengenakan pakaiannya, loh Bang. Tadinya dilepaskan pakaiannya, dia pakai lenan. Sesudah selesai pelayanan, dia kembali memakai pakaiannya. Lenannya dilepaskan atau tidak? Sesudah ia membasuh kakinya mereka, ia kembali mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya dilepaskanlah, Bang. Tadi waktu dia memakai lenan, dia membuka pakaiannya, Bang. Itu di ayat berapa? Setelah dia iya, coba carikan, siapa tahu ada di situ, mungkin ada ayat mengatakan dia melepaskan kain lenan. Aku cari dulu ya, Bang. Ya, cari. Dan yang kedua, teman-teman, ini juga, kenapa noise ya? Ini Bang, ayat 11. Noise tidak? Di sini lagi hujan pula, Bang. Oh, lagi hujan. Oh iya, enggak apa-apa. Saya pikir noise. Oke, lanjut. Carikan dulu. Siapa, mungkin ada itu Pak Pendeta, mungkin ada tersisip itu. Ada ayat dia melepaskan kain lenan. Coba cari. Soalnya tidak ada yang menceritakan Yesus itu. Selain Yesus tidak ada yang pakai kain lenan. Coba cari dulu. Atau tanya Dola ya. Tep-tep layar Nggak ada di sini, Bang, tertulis. Tidak ada tertulis. Dia mengenakan jubahnya, tidak ada melepaskan kain lenannya. Pertanyaannya, kain lenannya dilepas atau tidak?
Oh, pasti dilepas Bang, karena Jangan dia Anda bilang harus pasti memakai dilepas kalau bajunya. tidak ada datanya. Masa Anda bilang pasti dilepas, seakan-akan Anda itu lebih tahu daripada keadaan Yesus di situ. Ya. Ini Tapi ternyata begini Bang, ternyata begini, karena dia tahu bahwa siapa yang akan mengkhianati dia. Nah, artinya dia sudah tahu perbuatan orang yang mengkhianati dia. Kenapa dia tahu Bang? Karena dialah yang disalibkan itu, gitu loh. tidak ada abangku dari ayat-ayat yang saya kasih tadi kok. Sekarang begini bang, jujur saja, penyaliban ini rencana siapa? Kematian Yesus itu begini. Ini ingat pertanyaan saya kembali. Kematian Yesus kehendak siapa? Kehendak siapa? Ntar aku taruh dulu. Itu kejadian waktu perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia berkata loh kepada Yudas, siapa, kan orang itu lagi bercerita, siapa kira-kira yang mengkhianati engkau? Dia berkata loh, orang yang bersama aku di sini, gitu loh. Tidak, saya tanya sama Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta sudah belajar. Kematian Yesus kehendak siapa? Ya kehendak ahli-ahli Taurat yang iri kepada dia. Bapak bisa selamatkan dia dengan cara Bapak tidak? Gak bisa. Bisa, oke. Saya kasih pemikiran sedikit Pak ya. Ketika Yusuf alaihissalam mau dibunuh oleh saudara-saudaranya itu, Elohim selamatkan dia atau tidak? Elohim Noise. selamatkan dia. Noise di Anda situ, Dia Pak. diselamat. Masih? Ya cek. Oke mantap. Ya dia diangkat dari kubur dijual dia kepada orang-orang di situ kan. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Iya. dobling di situ Dia Pak. dimasukkan Dobling. ke sumur. Iya. Dia diselamatkan Iya. atau tidak? Dia tidak dibunuh, dia diselamatkan. Selamatkan. Ketika Musa dikejar-kejar itu, dia diselamatkan atau tidak? Iya, diselamatkan. Diselamatkan, tidak dibunuh. Ketika Yesus mau dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, Allah Bapa selamatkan dia atau tidak? Nyatanya dia disalib. Noise bang, dobling, bagaimana abang coba? Bang, di mute dulu. nanti kita lanjut dulu Bang ya. Oh, Izin oke, dulu oke, ini. siap. Oke, Hujan deras di sini. oke, siap. Ya nggak apa-apa ya Bang ya. Iya. Oke Bang. Ya. Salam. Ya, salah. Astagfirullahaladzim, tidak mau jujur, susah teman-teman. Susah. Makanya itu Al-Quran mengatakan mereka dengan bahasa indah kan kafir, kafir, menutupi. Mereka tahu tapi mereka menutupi. Mazmur 17:11, iya mau rencana bawa ke situ dan nubuatannya itu kan. Tapi mau gimana lagi kan? Kita kasih yang sudah jelas-jelas itu, terkutuklah orang yang menerima suap masih dia bantah. Nanti kalau bawa ke Mazmur, aku tidak akan mati. Iya maksudnya ini kan dia bangkit lagi, katanya begitu. Oten ini Pak. Ya silakan pasien selanjutnya. Teman-teman semua sudah subscribe anjay ya, sudah bisa saya bicara begitu ya, agak-agak gaul sedikit. Semua sudah di subscribe teman-teman, sudah di subscribe semua ya, insyaallah ya. Biar nanti video-video yang kita live ini kita masukkan ke situ, nanti kalau mau nonton ulang. Supaya saya selalu nonton ulang, saya takut ada kata-kata saya yang terpeleset, bisa saya cepat-cepat klarifikasi kan, begitu.
Susah teman-teman, susah kalau Oten mau jujur itu susah. Hanya Oten itu dikasih bibel tolak, kasih bibel tolak, kasih babi cari nasi. Ya, pasien selanjutnya. Ya. Ya, halo Malam, Bang. Pendeta loading. Ya, malam. Silakan Bang, open cam. Jos menah. Aku Islam bang. Aduh, kalau begitu dibawa dulu Bang. Yang Islam tahan dulu Bang ya. Soalnya kita butuh Kristen. Ya, ditahan dulu saudara-saudaraku yang Muslim ya. Kita prioritaskan dulu Kristen teman-temanku ya. Biar kita ada diskusi begitu. Kasih. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang keempat. Ya, sabar. Ya. Sorry Bang Elding, kepencet. Islam Bang. Oh, oke, siap abangku. Dikencangkan tem-tem. Kita pecahkan 2M teman-teman ya. Ya, halo. Halo Pak. Halo. Islam Kristen, Radit. Kristennya harus ya. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo, Vijay. Saya Islam Bang, saya Islam. Oke, siap. Belanda lagi. Ya, halo. Halo Bang. Katolik Protestan Bang. Islam Kristen. Bang. Allahu Akbar. Ya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai, yuk. Islam Kristen, Kristen ya. Halo, Kristen ya, harus ya. Kepencet Bang. Oh, sorry, siap. Halo, pinjam bahumu. Selamat malam. Islam Kristen. Siap. Halo Irfan, Islam Kristen. Islam Kristen. Halo. Halo.
bukan sekali. Aduh, pusing, bingung. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Yo. Ya, halo Rio. Islam Kristen. Gue Islam bang, sorry. Oh, siap. Ya, izin turunkan dulu ya. Bila ingin melihat encus di kayu sabit. Ya, halo. Halo, Islam Kristen bang. Halo. Maaf, salah pencet. Oh, salah pencet, siap. Ya, Salah pencet Melodi, saya Islam. siap, makasih. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar Oten modal cong. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ananta. Bang Oding. Oh, waalaikumsalam. Muslim. Ya, pencet Bang Oding di bawah aja berapa? Siap. Jangan dulu, janganlah diganggu. Halo bang. Ya bang, Ya, Islam Kristen. Muslim saya bang. Oke, siap. Bang, kenapa gak masuk ke itu bang? Kasih hangat dulu dengan narasi. Iya, susah bang. Oten-oten itu bagaimana ya? Nah, sudah jelas itu tertulis secara eksplisit ya, bahwa orang yang menerima suap akan terkutuk, kan? Yang menjual orang yang tidak bersalah itu kan. Tetapi mereka mau-maunya Yesus mati. Pokoknya Yesus mati. Karena mereka diiming-iming oleh memang pendeta-pendeta, memang kurang ajar pendeta-pendeta ini. Karena didoktrin oleh pendeta-pendeta bahwa apa? Dengan kematian Yesus itulah maka ada penebusan dosa. Padahal kalau kita mau lihat di 1 Tesalonika 2 nomor 15 teman-teman, di situ jelas sekali sudah dikatakan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Coba. Berarti mereka melakukan satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Bapa, oleh Elohim. Tetapi kenapa perbuatan yang tidak baik mereka itu, ketika mereka membunuh Yesus, maka Yesus mati, Kristen ada penebusan dosa. Berarti Kristen ini mereka menikmati hasil kejahatan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Bani Israel itu mereka dikenal sebagai pembunuh para nabi. Ketika Allah mengutus nabi mereka bunuh, Allah mengutus nabi mereka bunuh, Allah mengutus nabi mereka bunuh. Oten tidak mau kalah. Oten mengatakan, orang Yahudi bunuh nabi, biar kita lebih di atas dari Yahudi. Datang Tuhan mereka bunuh sekalian. Jadi Yahudi dikenal sebagai pembunuh nabi, Oten dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Tuh. Yahudi dikenal sebagai serigala berbulu domba, Oten dikenal sebagai babi berbulu anjing. Tuh. Karena Tuhan loh dibunuh. Kalau kita orang Islam, kita rela mati untuk Tuhan, kita rela mati untuk Allah. Kita orang Islam, kita rela mati untuk Allah. Tapi Oten, Tuhan yang mereka kasih mati. Coba. Islam itu ketika berjuang di jalan Allah, berjuang di dalam agama Allah, rela mati. Gitu. Kalau Oten,
Jangan kau cari koin, habis mau cari istri orang, cari janda. Saya tidak cari saja, ada yang kirim paus, bagaimana saya cari? Langsung dikasih Fortuner saya. Ini serba salah. Orang tidak live satu hari tanya, orang live tiap hari cari koin, naiklah. Ya, silakan. Jadi kalau kalau Ya, bicara silakan. Open cam. bisa cuma itu dong nanti. Itu masalah rumah tangga. Jadi kalau dong Faktornya apa itu, kita Bang? baru kita kesana. Open cam, Bang. Kalau masalah rumah tangga itu Oke, jangan saya dulu juga atur orang bikin punya apa? rumah koma. Contoh saja kakak Ah, tidak berbicara kenapa? dengan Kursinona, tidak mungkin sampai ditawarkan. Faktor apa yang bisa bikin Allah janjikan kalian masuk surga? Orang buang Faktor suara apa? di sana. Faktor jangan bunuh Tuhan. Kita kasih jalan untuk Jangan mabok. Faktor jangan bunuh Tuhan, jangan mabok. Oh, mabok. Kau ini mabok naik koma lah. Turun. Sudah noise, mabok, naik koma lagi. Itulah kerjaan Oten itu. Kan? Minum mabok kacau. Hari Minggu, ibadah Minggu mabok. Lahiran mabok. Acara duka mabok. Pasca mabok. Semua mabok habis. Rupa-rupa kau begitu, ndak usah diskusi. Ketemu langsung. Mabok. Iya. Tidak pakai baju dia. Mentang-mentang Tuhan digantung tidak pakai baju saja, dia mau tiru-tiru Tuhan tidak pakai baju. Teman-teman semua sudah follow kan? Follow YouTube saya kan? Yang ada di bio saya ini ya. Di follow teman-temannya. Di follow ya. Biar kita putar ulang di situ teman-teman. Itu YouTube saya sendiri loh. Saya umur-umur baru kali ini saya ada YouTube teman-teman. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih teman-temannya. Terima kasih banyak. Biar kita berteman. Ada yang kemarin, Bang, nanti kalau saya sudah subscribe, kamu subscribe balik biar nanti kita telepon-telepon di YouTube sambil apa? Video call begitu. Gimana ya? Saya percaya loh. Ternyata memang tidak bisa kan? Tidak bisa kan chat-chat di YouTube begitu, tidak bisa kan teman-teman? Dia bilang begitu, ada tadi pagi tuh. Saya itu memang gaptek teman-teman, saya itu memang gaptek. Ini TikTok saja istri yang buat saya itu. Gitu. Saya ini cuma tahu Facebook, TikTok. Kalau YouTube begitu saya cuma tahu buka YouTube, nonton film-film perang, gitu. Film Tuhan. Kalau untuk akun YouTube itu tidak, gitu. Baru kemarin dibuat sama kawan, ini buat punya kamu sendiri, kamu buat, oh ya sudah. Saya buatlah begitu kan. Itu pun saya tidak tahu bagaimana. Cuma pakai nengok-nengok. Baru ada video. Tidak tahu bagaimana kita mau bikin ini. Cuma lihat begini saja. Cuma lihat begini. Tuh. Baru berapa video tuh? Baru dua video tuh. Baru diupload. Yang panjang-panjang itu. Iya. Nanti ada bionya di sini teman-temannya. Ini nama YouTube-nya begini. Foto profilnya seperti foto ini, foto TikTok saya nih. Nanti di subscribe ya. Namanya Bang Loading original, bukan original text. Silakan pasien selanjutnya. Ganti tema, kau yang ganti Tuhan. Ya susah. Kita mau kasih namakan nama TikTok dengan nama YouTube kemarin sudah dipakai oleh apa netizen kita kan, sudah dipakai PST Loading JMC. Kalau kalian lihat, kalian follow lah semua mereka itu yang di YouTube itu kan, di subscribe itu semua di YouTube.
sama punya Bang Musa, Musa Mualaf Center itu. Musa Mualaf Official. Beliau itu yang bantukan saya buat YouTube itu. Jadi saya pakaikan itu pakai nama ini. Nih, saya ndak pakai PST karena nama PST sudah banyak pakai, saya pakai nama ini nih. Bang Loading Original. Lu mau tulis original text di sini. Nah, begini ya. Video berdua nih. Nah, itu. Nanti di follow ya teman-temannya. Linknya ada di bio saya sini itu. Nanti di follow. Ya. Itu punya saya itu. Itu punya saya, yang tadi itu punya saya pribadi itu. Ada yang lain juga ya nama PST Loading atau apa itu punya orang tapi kalian follow. Mereka sudah izin sama saya, silakan follow. Ya, teman-temannya. Gitu. Ini saya baru belajar, mudah-mudahan saya bisa ya. Ya. Debat offline tanggal berapa? Ini belum ada apa nih? Belum ada konfirmasi ini. Kita masih tunggu konfirmasi. Insya Allah pasti di live kan lagi itu. Ya, dibantu ya teman-teman. Ya, dibantu dulu teman-teman. Sekiranya kita punya live kita bisa abadikan di situ kan, begitu. Karena ingat setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin sekarang lagi naik-naik, saya yakin besok-besok ketika turun masih ada yang lebih baik daripada saya. Ya, jadi kita meninggalkan jejak kita itu malam, sabar. Sabar dulu guru, kalau ada bicara jangan dulu murid masuk. Oh iya. Belum, dia masih Kristen jadi belum tahu adab kan. Open cam Bram. Open cam. Iya bang. Itu saya buat begitu biar saya bisa meninggalkan jejak-jejak digital saya di sini, saya bisa simpan di situ teman-teman. Buat saya punya keturunan ke depan nanti insya Allah ya. Jadi dibantu dulu teman-temannya, dibantu dulu untuk di subscribe ya. Kasih banyak-banyak di situ ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Caca. Ya, Bram, kapan rencana? Asyhadu. Sudah siap. Asyhadu. Jadi Bram ini mau masuk KTP sudah ada? KTP? Ada. KTP masih tulis apa? Agama tanda tanya apa? Masih Kristen? Katolik, KTP Katolik. Nanti kirim KTP di WA saya ya. Nanti kita telepon WA ya. Iya. Oke, siap. Iya. Doakan teman-temannya sedikit lagi dia nih, sedikit lagi. Insya di luar makan? Ini gelap. Udah. Iya, di situ sudah. Kakak Loading, tolong bantu Kakak Bram jadi mualaf. Doakan teman-temannya, yang memberikan hidayah bukan kita. Saya hanya untuk berusaha menyampaikan kepada dia indahnya Islam. Ya, alhamdulillah beliau sudah mulai menerima. Kita tunggu waktunya saja ya. Insya Allah doakan saja teman-teman. Kamu sekarang di mana Bram? Saya sekarang ada di luar ini, bukan di rumah. Bukan di kampung apa sekarang? Oh, kampung saya di Malaka. Rencana kapan mau merantau? Saya bulan 7. Kalau sudah ada panggilan baru merantau ya? Iya. Iya, harus hijrah. Kalau sudah selesai syahadat insya Allah hijrah ya? Iya. Malaka itu di mana? Malaka itu perbatasan Timur Leste sama Australia. Oh, Timur Leste sama Australia. Rencana mau hijrah ke mana ini? Ini mau ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ya. Mau kerja di kelapa sawit? Iya. Ya. Jadi nanti gajinya besar di kelapa sawit. Tapi bagian tangkap ular kobra kalau dia muncul. Gimana?
Jangan gitu bang. Baru mau kerja. Bercanda, kamu kan Saya mau kerja aja bang. iya. Mau Ya, kasih. nanti Bram apa ya? Nanti baru kita lanjut di WA lagi ya. Ya, kita lanjut di WA. Iya iya. Kamu sudah siap baru kirim KTP ya, teman-teman. Nanti insya Allah masalah pekerjaan Iya, itu iya, kita iya. serahkan kepada Tuhan. Semoga ketika Bram sudah Kepada kembali ke Tuhan Fitro, ya insya Allah banyak yang nanti berikan pekerjaan buat Bram ya. Ya panggil kerja. Iya kerja. iya. Anu. Kerja. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ada yang tanya itu. Saya di Bram. Kalimantan Timur aja. Oh, dia mau di Kalimantan Timur. Ya. Kalau Bram mau Pasien kerja di selanjutnya. pabrik-pabrik begitu tidak, Bram? Saya mau juga itu. Kerja di pabrik-pabrik itu, di pabrik racun bagian cicipi. Beracun dah ini. Di mana itu? Nanti saya mati pula ini. Nanti insya Allah masalah pekerjaan Bram gampang. Jadi teman-teman, dia curhat sama saya. Beliau ini sedikit lagi beliau mau melangkah, tapi beliau mau ketika beliau sudah syahadat beliau mau hijrah begitu. Jadi tidak di kampung lagi, benar kan? Karena di kampung itu Iya. pengaruhnya besar. Tapi dia masih Iya, tunggu pengaruh kawannya besar, karena kawannya lagi panggil dia kerja begitu supaya dia hidup di rantau orang, punya hidup yang baru. Tapi nanti insya Allah kalau Iya. memang netizen ada kerja buat Bram, biar di kebun tidak apa-apa. Jadi security ke, jadi debt collector ke, tidak apa-apa. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ya, yang penting hijrah dari situ ya. Iya, iya. Ya. Kerja di MBG mau? UMBG saya tidak tahan itu. Oh, kenapa tidak tahan MBG? Kerjanya Bagian makan. enggak ada waktu itu. Iya, memang tidak ada waktu itu. Berat sekali itu MBG. Jadi semoga nanti insya Allah kita ngobrol di WA lagi ya. Dan sama si Teos itu Iya, masih iya. lama teman-teman. Teos itu juga masih agak lama sih kita olah. Begitu, karena begini teman-temannya. Para sahabat itu mereka berdakwah, siangnya mereka berjumpa umat, sampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malamnya itu mereka bersujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada orang yang mereka jumpai. Begitu. Ketika kita Amin. sampaikan kepada mereka, maka ketika kita sholat kita doakan mereka teman-teman. Jadi 6 juta mata yang memandang ketika kalian sholat, sujud terakhir, kalian doakan mereka teman-teman. Ketika kalian doakan mereka, kita tidak tahu tiba-tiba diijabah oleh Allah. Subhanallah, luar biasa itu teman-teman. Doakan saja teman-temannya. Insya Allah tidak dalam waktu dekat ini, Bram, insya Allah ya Bram ya. Nanti kirim KTP dulu ya. Iya, iya, Nanti iya. kita atur semua. Silakan panggil kerja Bram, kerja. Pasien selanjutnya. Silakan naik. Pasien selanjutnya. Tuh ada yang di bawah bilang, Kaltim merapat, tolong ajarkan Bram Islam. Itu nanti insya Allah teman-teman, kalau memang Bram sudah syahadat dan dia mau hijrah, dia sampai di mana, tolonglah kalian, saya titipkan beliau kepada kalian, ya. Gitu. Kalau cuma dekat saya sudah suruh dia ke sini, tapi jauh sekali ini. Jauh sekali ini. Ya silakan sambut, suruh open cam apa, silakan sambut tamu Bram. Halo, selamat malam. Pasien selanjutnya. Halo. Halo, selamat malam. Maaf bang, salah. Oh, Maaf bang, ini salah. Oh siap. iya bang. Kerja. Pasien selanjutnya.
Halo, selamat malam. Ana Jarang Seran. sedikit. Halo, selamat malam. Begitu. Halo, selamat malam, Ana. Ya tanya. Islam Ana Kristen. Seran. Islam Kristen. Ana Seran. Pengucu. Aduh. Ana Seran. Ya, tidak bersuara kita turunkan. Ana Seran nggak ada suara itu. Iya. Ya, silakan Bram. Halo, selamat malam. Yuma. Assalamualaikum Bang Loding, saya Muslim Bang Loding, mau kasih saran. Oh, Salam dari Lombok Bang oke. Loding. Minta Siap, tolong siap. Bang Loding kalau bisa itu ya live itu juga sambil connect ke YouTube Bang Loding. Bagaimana mau connect ke YouTube Bang? YouTube saja baru buat itu yang Ya insya Allah kedepannya nanti Bang, siapa tahu Bang Loding bisa sambil belajar biar bisa live di 2 tempat sekaligus, sama di Facebooknya juga Bang Loding tolong diupload kalau ada Instagram di semua sosial media Tidak Bang. ada itu Bang. Tidak ada, saya itu sudah banyak, kalau mau lihat sudah banyak, nanti cari saya sudah. Saya tidak tahu begitu, saya masih gaptep. Ini TikTok saja saya bingung-bingung ini kalau mau live, mau kasih balik kamera muka, kamera belakang, apalagi di YouTube juga. Ya pelan-pelan masih Bang gaptep Loding saya ya. Bang. Tapi insya Allah saya masih belajar ini, nanti dididik oleh Bang Musa insya Allah ya. Iya Bang Loding itu siapa tahu bisa jadi itu Bang ya, tambah-tambah Siap, oke, juga Bang. untuk kebaikan Bang. Insyaallah ya. Siap. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya itu tidak mau ribet-ribet loh, saya itu pengen praktis saja. Saya sampaikan, kalian mau posting, mau upload, silakan, yang penting dakwah kita tersebar sampai ke seluruh alam kan. Begitu. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ya, selamat malam, sakit hati. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan? Abang Bram Muslim ya? Bukan. Kerja Bram, kerja. Silakan. Pasien selanjutnya Ana Seran. Ana Seran. Ana Seran. Halo. Halo. Ana Seran. Islam Kristen. Dia diam saja, Bram. Loh. Diam aja dia. Pasien selanjutnya. Halo, selamat malam, An. Islam Kristen. An, Islam atau Kristen? Pasien selanjutnya. Yo, selamat malam, Bang Rio. Islam atau Kristen? Oh, Islam Bang, sukses Bang. Oh, Diturunkan iya, Bang, iya, diturunkan iya. Bang. Sukses. Iya, Bang. Pasien selanjutnya. Silakan naik. Asman. Selamat malam, Asman. Kristen atau Muslim? Asman. Halo. Asman.
Aduh. Pesan selanjutnya. Siles. Selamat malam. Pesan selanjutnya. Muslim atau Kristen? Ya, malam, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Suruh open cam, silakan open cam bang. Belum bisa bang. On cam. Belum masih Kalau boleh bisa jangan dulu naik bang. Kalau belum bisa. Pasien selanjutnya silakan naik. Selamat malam Aditya. Muslim atau Kristen? Aditya. Selamat malam. Ya. Aditya. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, malam Bang. Islam ya? Iya, baru mualaf. Oh, mualafnya iya, kapan, oke, Bang? oke. Mualafnya udah sebulan lebih lah. Oh iya. Boleh Anda ceritakan kisah perjalanan Anda tapi bisa open cam tidak bang? Siapa tahu bisa memberikan motivasi kepada Bram. Belum bisa open cam. Apa Pak? On cam. Oke. Coba Anda ceritakan bagaimana kisah-kisah Anda bulan lalu Anda mualaf di mana? Silakan Pak. Oh. Ini Karena Bram ini sedikit lagi, niat Bram ini sendiri, masih Pak. Kristen. Bukan. Masih Kristen. Saya Mas Kristen. Bram ini masih Kristen, mau rencana mau login ke Islam. Mungkin Anda kan Anda kan baru mualaf 1 bulan. Mungkin Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda masuk ke Islam biar Bram mendapatkan motivasi begitu. Silakan Pak. Kita ini Pak, kalau secara kemanusiaan kita nggak bisa, jadi mungkin secara ya yang kuasa itu mengajak kita ke jalan yang benar ke dia. Jadi dari mulai tata cara ibadah-ibadah di tempat biasa Kristen sudah nggak kusukai lagi. Jadi terus Bang, tiap juga ada suara ajab itu bikin hati sedih, bahkan jadi menangis, air mata itu keluar tanpa ada suara tangisan gitu. Iya, apa yang membuat Anda memeluk agama Islam? Mungkin Anda ceritakan biar Bram ini dia bisa dengar, hati tenang atau gimana. Terus Anda mualafnya di mana? Anda mualafnya di Komal apa di masjid apa di mana begitu. Biar Bram mendapat motivasi agar karena Bram ini sedikit lagi Pak, sedikit ini lagi. bukan di Komal. Oh Masya Allah, siap. Ini mualaf bukan di Komal Tito ini. Mualaf Siap, ini mualaf ini aku mualaf dunia nyata. Siapa? Mau mualaf di dunia nyata Ini maupun nih, apa ini namanya begini Pak. nih? Begini Pak. Mau mualaf di dunia nyata maupun di TikTok itu yang penting niat sungguh-sungguh karena ke depan masih banyak perjuangan yang Anda akan hadapi. Gitu. Ya. Bukan kita lihat di tempatnya di mana, yang pasti istiqomahnya kita, ya. Karena banyak perjuangan ke depan ini, Pak. Ya. Silakan Anda ceritakan bagaimana apa yang membuat Anda termotivasi sehingga memeluk agama Islam. Semoga saudara kita Bram ini dia cepat-cepat mengambil langkah ke situ, Pak. Karena sedikit lagi beliau ini. Silakan, Pak. Iya, Pak. Betul. Yang saya katakan dulu, ajaran Islam ini membenarkan semua ajaran Nabi terdahulu. Tuhan para Nabi, itulah Tuhan dia juga.
Nah, jadi dalam kekristenan berupa Allah itu ada 3. Begitu kalau Tuhan kan Allah juga namanya kan? Iya. Iya bang. Nah, jadi bingung kita yang mana kita sembah, yang mana kita percaya. Percaya ini rasulnya padahal dituhankan. Begitu. Iya betul Pak. Jadi bingung, daripada bingung terus di situ ya. Satu, keduanya bila aku di Kristen itu udah banyak juga dosaku. Aku ngaku percaya sama Yesus Kristus, ternyata aku menyangkalinya makan babi itu bukan ajaran Yesus. Salah kita di situ. Itu. Nah, jadi sudahlah yang berlalu. Ya begitu, ada juga setengah tahun, 6 bulan gak ibadah di gereja. Mikir-mikir aku, gimana ini ya? Aku juga sadar diri aku ini punya Tuhan. Aku bisa dapat rezeki, aku bisa sehat karena Tuhan. Kan gitu. Jadi di tempat ibadah yang biasa ini, kayak di gereja ini, sudah gak terima aku lagi. Di gereja ada musik, ada organ. Gak suka aku kayak gitu. Sehingga saya mualaf. Dan kalau ibadah di masjid di mana-mana pun ajarannya cuma satu. Tidak banyak buku. Ada yang megang ini ya di Kristen ya. Ada yang megang buku Matius. Ada yang megang buku Injil, Lukas. Oh banyak kali. Kita ibadahnya mau setengah hari. Jadi bosan kita. Inti-intinya saja. Yang enak ini sama orang Muslim. Paling banyak dia kalau berjamaah Jumat 1 jam. Iya bang. Sholat Jumat. Malam Aditya, malam Bram Leki. Iya malam. Malam Pak. Ding dong. Malam. Bram Leki dari mana asal? Saya asal NTT. NTT mana? NTT di bagian perbatasan Leste. Oh, Atambua sana kok? Iya ya Atambua. Pendeta tipu-tipu ini. Apa kabar Pasto PST Loading? Pendeta ini cuma mau perpuluhan. Coba tanya putar-putar dia. Baik. Tapi kayaknya abang ini juga ya sepertinya bagaikan punuk merindukan bulan. Ya, coba Bram mute. Coba Bapak Aditya tanya sama Pak Pendeta siapa Tuhannya Bunda Maria. Akan dia terputar-putar dari Mai Laki sampai orang Pung Laki. Coba tanya. Coba Bapak tanya kenapa Anda pendeta perintahkan jemaat untuk tetap makan babi? Kenapa Anda perintahkan orang beribadah ke gereja padahal Yesus tidak ke gereja? Gitu. Bram turun dulu baru naik pulang. Kau kenapa batasan tuh? Ya, jadi sebenarnya saya ini mau belajar. Juga lah, kalau Pak Pendeta itu mungkin tahu lah. Iya. Kita umat biasa ini sebagai jemaah biasa dalam beragama nggak tahu apa-apa. Pak Adit. Pendeta kan? Ya Pak. Pendeta bawalah seluruh persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku. Biasa perpuluhan. Oke, Bang Aditya, Anda mantan Kristen kan ya? Tolong ajarin saya, siapa tahu saya juga dapat hidayah seperti abang. Ajarin saya, tolong dong kasih tahu saya supaya saya juga bisa menemukan kebenaran seperti yang abang dapatkan. Kalau di sana itu ada kebenaran, karena saya ini juga pencari kebenaran. Foya. Jadi kalau memang kebenaran itu tidak ada di dalam Kristen,
abang bisa pastikan bahwa kebenaran itu abang sudah dapatkan dari Tuhan abang yang baru, ya tolong kasih tahu saya. Siapa tahu saya juga bisa login. Enggak ada Tuhan baru itu, Pak. Sabar dulu Pak Pendeta ya. Tuhan baru, Tuhan lama itu enggak ada. Lari dia. Betul. Bagaimana ada Tuhan baru, Tuhan lama? Lanjut Pak Aditya, lanjut. Kita kesaksian dulu, silakan. Siapa berani? Lanjut, silakan. Lanjut. Teman-teman yang masih dalam Kristen, ya ini juga bukan paksaan macam saya seperti aku dibayar pakai uang, mungkin aku nggak mau loh. Aku nggak mau menghina agamaku loh. Aku dibayar 1 miliar misalnya kan. Kita nggak mau gitu, tapi niat yang dari lubuk dalam hati ini, jadi dia dari bulan 12 tahun 2025 sudah mulai goyang aku di agamaku. Jadi ku tahan-tahan dulu hingga ibadah di gereja itu. Kayak ada yang merayu-rayu, sudah ada niat sekali dua kali. Mungkin rayuannya dunia ini begini. Mabulah kita di warung tua, taruh di atas daging-daging enak kan begitu. Itulah dunia ini. Jadi tak juga setiap hari kita melakukan itu. Ujung-ujungnya juga kita selalu berpikir belakang, apa tujuan hidup ini, kan begitu. Tujuan hidup ini pasti mati, kan gitu. Ya betul. Kalau Bram, aku asap mati, rokok jangan kasih tunjuk di kamera Bram, nanti kami kena pembatasan. Ya lanjut Pak Adit. Ya silakan. Jikalau kita manusia ini mati, ya, kita beragama diajarkan oleh imam kita sembah Tuhan, ada 3 ini Tuhan. Udah susah kayak gini. Dari dunia aja susah, apalagi di akhirat. Bingung di dunia, apalagi di akhirat. Benar ya Allah. Jadi walaupun ada yang menjelek-jelekan, aku nggak tahu loh apa artinya bahasa Arab. Hanya dia Arab, bacaan Latinnya memang ada. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia nanti, oh ini artinya. Kayak itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu Pak Ustaz artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Lah, kok kami ada 3 Tuhannya di sana ya? Bukan aku ketawa, Allah bukan. Jadi mungkin ajaran pandangan versi berbeda ini nggak tahu dari mana terjadinya seperti itu. Kita hanya manusia biasa. Jadi kalau keyakinan kita masing-masing, Tuhan seperti Bapak Pendeta tadi bilang, Tuhan barumu. Oh, kok ada Tuhan baru? Tuhan lama itu juga Tuhan baru kita, kan begitu? Nah, kenapa setiap Tuhan kita ini mengutus ya rasulnya menyampaikan firman-Nya kepada manusia, bahkan sama bayi tanpa ada ayah begitu, supaya dunia ini percaya akan firman-Nya, akan hukum-hukum ke Dia. Ya, jadi janganlah kita pernah menuhankan utusannya itu, tapi kita percaya kepada utusannya, yaitu rasulnya. Nah itu, sembahlah kepada Allah dan percayalah kepada rasulnya. Itu, percaya kepada rasulnya apa? Apa yang disampaikan rasul? Ini hukum Taurat Allah yang Maha Esa. Ini haram-haraman makanan begini. Baru kita masuk ke surga. Sampai situlah Pak Hos. Berarti sudah 1 bulan ya? Sudah Pak, tinggal apa aja
KTP itu kan KTP lamaku masih di status Kristen, jadi memang sudah kukasih sama Bapak Ustadz langsung mengantarkan dia diantar ke desa juga. Soalnya aku ini kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, jadi nggak ada waktuku ke Capil sana, sama aja itu. Bapak sudah sunat. Bapak masuk Sudah. Islam Bapak sendiri apa satu keluarga? Bapak punya istri, punya anak juga? Gini, istri pernah ada tapi berpisah di berpisah. Pisah hidup. Bisa hidup, iya. Pisah hidup. Anak sudah ada, apa laki-laki semua 3 orang, udah besar loh itu, udah bujangan. Oke, siap. Berarti semenjak masuk Islam bagaimana perasaan Bapak? Ketika sudah masuk Islam selama 1 bulan ini, perasaan Bapak gimana? Siap, silakan. Perasaan itu tenang, damai. Masya Allah. Ya. Ya. Damai, tenang. Jadi walaupun nggak lama-lama nanti kalau aku sholat, niat hatiku ya, tapi begitu siap aku berdoa itu tenang aku. Masya Allah. Ya, sebelumnya aku di agama Kristen, ya. Aku di agama Kristen ini aku loh kerja berat ini, perkebunan kelapa sawit PT ini, ya. Nah, memikirkan pekerjaan itu kayak gunung, sebesar gunung itu. Berat. Sekarang bukan juga kita nilainya kecil, enggak. Kerja itu belakangan, yang penting kita itu bekerja izin dulu sama yang atas gitu. Nah, apa yang kita kerjakan tetap kita kembalikan ke Dia. Ya Allah, sertailah aku dalam pekerjaanku. Ringan. Bukan aku muji-muji lah ya. Ada sedikit perbedaan. Siap. Kalau di gereja tapi dulu itu tadi goyang-goyang Pak. Kalau di gereja dulu Bapak joget-joget begitu. Di gereja dulu. Nyanyi. Ya, mau joget nggak joget Pak, terpaksa kita ngikuti teman bangku sebelah kan. Di gereja itu kan berduduk di kursi kan yang serentak dia. Jadi kanan kiri goyang pada musuh kan, kita goyang juga. Jadi karena nanti lama-lama aku benci sendiri, kok begini kalau menyembah Tuhan ini. Apa ada Tuhan menyampaikan itu pakai keyboard di gereja? Enggak kan? Iya betul. Nah, mungkin tradisi. Ya, assalamualaikum. Nah, jadi aku nggak suka lagi. Ya kita sambut dulu ini. Assalamualaikum. Terus Pak Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina para Allah. Tapi saya tidak ikut perjanjian kekal nih, Aki. Iya siap. Saya tidak ikut perjanjian kekal. Ya. Ini Bapak ini Ustadz Musa juga dia mualaf. Ini Bapak Aditya baru mualaf 1 bulan lalu. Mungkin bisa ada kasih wajangan sedikit. Ustadz Fadol Ustadz. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz nih, bukan Ustadz juga ya. Alhamdulillah ya. Artinya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu di dalam Islam maupun di dalam Kristen itu sebenarnya ada kalimat yang sama ya. Allah akan memberikan hidayah itu bagi siapa yang Ia kehendaki ya. Di dalam Bible pun demikian ya. Jadi sama tempat duduk di kanan ataupun sebelah kiri ya, itu hanya Allah saja yang memberikannya bagi siapa yang Ia kehendakinya. Itu kata Yesus. Nah, keuntungan menjadi seorang keuntungan menjadi seorang muslim itu ada 2 ya. Kalaupun diparalelkan dengan Kristen
dengan dua tokoh ya di dalam Islam, tokohnya yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan di dalam Kristen itu ada Nabi Jesus alaihissalam. Ya, jikalaulah agama Kristen itu benar dengan tokohnya yakni Jesus alaihissalam, ya kan, sebagai penuntun umat untuk menuju surganya Allah Ta'ala, ya, maka jikalaulah itu benar, maka umat Islam pun akan ikut masuk surga juga. Kalaupun Kristen itu masuk surga, maka umat Islam pun akan ikut masuk surga. Sebab apa? Sebab kami mengimani sebagaimana Jesus alaihissalam diutus oleh Allah ke tengah kaumnya, yakni ke tengah kaumnya yakni Bani Israel. Hanya saja kami tidak menuhankan karena memang tidak ada dalil, tidak ada perintah bahasanya manusia mesti menuhankannya. Nah, namun akan sebaliknya, ketika Islamlah yang benar, menjadi agama yang benar dengan tokohnya yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan menuju surga oleh karena rahmat Allah sebagai apa? Panduan di mana Nabi memberikan risalah, menyampaikan risalah atas perintah Allah lalu masuk surga, maka umat Kristen tidak akan pernah masuk surga, ya. Kalaupun benar Islam toh ternyata Islam yang benar, maka Islam tetap akan masuk surga dan Kristen tetap masuk neraka jahanam. Karena apa? Kristen tidak mengimani dari apa yang kami imani. Itulah mengapa dikatakan orang-orang Kristen itu kaum kafaro atau kafir, orang yang menolak kedatangan seorang nabi terakhir yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebagaimana Jesus alaihissalam berkata, sesungguhnya aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang roh penghibur, ya, seorang. Di sini kalimatnya seorang. Nah, itu akhi loading ini saudara kita siapa nih? Nah, itulah keuntungan kita menjadi seorang muslim. Nah, sikit ya akhi loading sikit saja. Lanjut. Sebenarnya orang-orang Kristen ini dalam kesesatannya, ya, dalam kesesatannya menuhankan Yesus oleh karena Yesus ini konon katanya dapat menghidupkan orang mati. Konon katanya dapat menyembuhkan orang sakit. Setiap nabi itu Allah berikan mukjizat masing-masing. Allah memberikan mukjizat itu sesuai dengan kondisi saat itu, di mana seorang nabi itu diutus ke tengah kaumnya, di mana para kaum itu sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Allah utus ke tengah kaumnya untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Pada zaman itu bahwasanya Fir'aun itu mempunyai ahli nujum, mempunyai dukun-dukun yang sakti, yang dimana mereka berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang sihir, ya, yang sifatnya dapat menipu mata. Lalu Allah utus seorang nabi kepada mereka, yakni Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Allah bekali beliau mukjizat yang dimana tongkat beliau pun dapat berubah menjadi ular. Lalu penyihir-penyihir Fir'aun itu pun takjub dan kalah, ya. Lalu di mana tongkatnya itu dapat membelah lautan dan lain-lain sebagainya. Karena memang disesuaikan dengan keadaan masa itu. Lalu Allah utus seorang nabi yang bernamakan Jesus alaihissalam. Mengapa Jesus itu dikatakan Isa al-Masih ataupun Yesua al-Masih? Al-Masih itu artinya mengusap. Allah berikan gelar beliau dengan Al-Masih yang artinya orang yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cara mengusap. Nah, di mana pada zaman Nabi Isa alaihissalam ataupun pada zaman Jesus alaihissalam, mereka orang berbangga-bangga, orang mengagung-agungkan dengan
mukjizat yang mereka dapat mengobati orang sakit lah segala macam. Makanya dalam perjanjian baru itu hanya dikisahkan tentang bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang kesurupan lah dan lain-lain sebagainya, ya kan? Makalah di situ Allah turunkan seorang nabi, Allah utus seorang nabi yang bernamakan Yesus alaihissalam ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel, yang dimana mereka berbangga-bangga tentang bagaimana pengobatan bagi mereka adalah sesuatu yang luar biasa, di mana para rabi-rabi, para ahli nujung pada saat itu senang, berbangga dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, makanya si Paulus ini dia juga katanya bisa mengobatilah segala macam, bisa menghidupkan orang mati yang jatuh dari lantai 3 tuh. Nah, seperti Lukas juga dikatakan dia adalah seorang dokter katanya, karena memang pada zaman itu orang berlomba-lomba dapat berbangga-bangga hati dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu Allah bekalilah Nabi Isa alaihissalam ini dapat mengobati orang sakit dengan cara mengusap, ya. Nah, disitulah lalu istafet kenabian itu berlangsung kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Allah, dengan dimana Allah memberikan pembekalan mukjizat terhadap baginda Nabi, yakni bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa kalau orang Arab itu senang apa, akhi? Senang berbangga dengan apa, akhi? Bersastra apa? Akhi Lading. Ya, apa Ustadz? Kalau orang Arab itu pada zaman Nabi, orang-orang jahiliyah itu suka bersyair. Bersyair. Nah, di Ya, luar biasa diskusi yang mantap ya, mantap sekali diskusinya. Tentunya menarik perhatian banyak orang, bahkan perhatian kita semua. Dan tentunya kita banyak belajar dari diskusi-diskusi ini yang memang panas, tetapi tentunya menarik buat semuanya. Maka untuk itu mari kita belajar bersama, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Yang terpenting adalah toleransi harus terus dijaga dengan baik. Diskusi itu tidak boleh menghina, menjelekkan atau mengolok. Diskusi itu harus saling menghargai dan menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang pantas dan yang baik, ya, karena siapapun sesembahan kita maka tentunya mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, demikian yang dapat kami bagikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.